perubahan-perubahan peran di fase ini itu seringkali membawa perasaan-perasaan seperti halnya kita itu kayak yang kehilangan identitas gitu. Terutama bagi yang kita gitu ya, yang merasa perannya selama ini tuh sangat terkait dengan pola pengasuhan atau sebuah kompleksibilitas lingkungan sosial gitu, teman-teman. Maksudnya gini, kita nih di fase ini mulai ngerasa atau mulai menyadari bahwa banyak sekali perubahan di dalam diri kita, yang mana perubahan itu menyebabkan kita merasa menjadi kehilangan identitas di dalam ruang lingkup sosial kita gitu. Yang hal itu terjadi, kita selalu menyalahkan pola-pola pengasuhan kita di masa lalu gitu, teman-teman, atau pola-pola kita atau kebiasaan kita di dalam ruang lingkup yang kompleks, kayak misalnya pekerjaan gitu ya. Ada orang yang dia udah bekerja misalkan 20 tahun dia bekerja dengan satu lingkungan pekerjaan yang tertentu gitu ya. Yang akhirnya hal itu membentuk dirinya menjadi seolah-olah hal yang benar itu adalah segala sesuatu yang setiap hari atau yang terbiasa dia lakukan gitu, teman-teman. Yang mana budaya juga, teman-teman, ini seringkali membentuk pandangan kita tentang arti yang namanya sebuah kesuksesan atau kebahagiaan gitu. Di dalam masyarakat saat ini yang sangat-sangat kompetitif, kita itu seringkali diajarkan untuk mengejar sebuah pencapaian material gitu ya. Pencapaian yang sifatnya materi gitu, sebagai sebuah tolak ukur kebahagiaan gitu, teman-teman. Yang mana ketika kita merasa bahwa kita ini tidak mampu mencapai standar-standar tersebut gitu, kita tidak se-expect orang lain mungkin gitu ya dalam hal pencapaian itu gitu, mulai tuh timbul gitu ya rasa malu, kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang gagal gitu, bahkan kita jadi minder gitu ya. Yang mana hal ini itu akan semakin diperparah oleh pengaruh-pengaruh media sosial yang seringkali menampilkan kehidupan orang lain yang serba sempurna gitu, teman-teman. Di media sosial ini yang seringkali saya bahas bahwa jebakan media sosial ini selalu menampilkan sesuatu yang perfect gitu, untuk sebagai refleksi dari sebuah kesuksesan atas hidup yang kita percaya selama ini secara budaya gitu, teman-teman. Yang pada akhirnya kita merasa pada saat hidup kita itu tidak se-perfect itu, kita merasa bahwa diri kita ini adalah seseorang yang gagal gitu. Padahal secara kehidupan, teman-teman, kita nih baik-baik aja, kita nih nggak kurang apa-apa, kita nih bahagia juga, kita nih nggak kekurangan apapun di dalam hidup kita gitu. Tapi karena hal-hal ini, teman-teman, akibatnya kita jadi terjebak di dalam sebuah perbandingan sosial yang nggak sehat, teman-teman. Yang hal ini jugalah yang akan memperdalam luka batin yang kita rasain gitu, teman-teman. Bahkan, teman-teman, agama itu selalu menawarkan sebuah sudut pandang yang berbeda, tapi nggak kalah relevan, teman-teman. Di dalam sebuah konteks dan konsep spiritualitas, teman-teman, usia di fase ini itu seringkali menjadi waktu untuk kita merefleksikan hubungan kita dengan Allah atau dengan Tuhan, yaitu kita mencari makna hidup yang lebih dalam, teman-teman. Dan bahkan di usia ini tuh kita mulai menghadapi semua rasa-rasa bersalah atau penyesalan atas semua kesalahan kita di masa lalu. Teman-teman,
saya ada beberapa konten yang saya bilang gini, tubuh kita nih secara fitrah itu akan selalu ngasih sinyal untuk diri kita, di mana sinyal ini tubuh kita itu selalu ngasih tahu bahwa hal ini tuh benar atau salah gitu. Contoh misalkan pada saat kita mencuri gitu ya, atau kita korupsi lah gitu. Pada saat pertama kali kita melakukan itu, teman-teman, kita tuh ngerasa nggak nyaman gitu di dalam diri kita gitu. Hati kita itu ngerasa nggak enak, nggak nyaman, nggak enak aja gitu, gelisah gitu. Pada saat pertama kali kita melakukan sebuah hal yang itu tidak benar menurut dari perspektif agama, budaya dan lain sebagainya. Tapi tanpa itu semua, sebetulnya secara fitrah tubuh kita tuh udah dikasih sinyal-sinyal, atau tubuh kita itu selalu ngasih tanda-tanda atau sinyal-sinyal pada saat segala sesuatu yang kita lakukan itu salah gitu. Tapi karena pertama nih kita ngerasa nggak nyaman, tapi tetap kita lakuin gitu teman-teman. Pada akhirnya dari hal itu kita mulai nggak apa-apa nih, ternyata kita korupsi gitu ya 100 juta nggak ketahuan gitu, cobain lagi deh sekarang 200 juta gitu. Di yang kedua, rasa nggak nyaman itu tuh masih ada gitu, rasa nggak nyaman itu masih ada, tapi kita terus lawan gitu ya, kita tutupin rasa nggak nyaman itu gitu. Ternyata nggak ketahuan lagi nih gitu. Akhirnya kita lakuin lagi nih korupsi yang ketiga gitu, yang nilainya lebih gede gitu, 500 juta gitu. Mungkin teman-teman, pada saat kita melakukan sesuatu hal yang salah, yang itu bisa jadi kita melakukannya yang ketiga, keempat atau kelima, lama-lama tubuh kita ini akan mulai terbiasa dengan rasa nggak nyaman itu gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita sendirilah yang membuat rasa nggak nyaman itu terabaikan gitu. Kita sendirilah yang sebenarnya mengabaikan rasa nggak nyaman itu. Dan ini yang nanti akan kita dalemin sedikit gitu teman-teman. Jadi balik lagi, saya ulangi lagi ya teman-teman. Inti dari semua hal yang kita rasa benar atau salah di dalam hidup kita, secara fitrah tubuh kita itu selalu ngasih sinyal atau ngasih vibrasi yang hal itu akan membuat kita menjadi nggak nyaman pada saat kita melakukan sesuatu atau sebuah hal yang salah, teman-teman. Ini pula yang mau nggak mau, disadari atau enggak, kita berusaha melawan. Mungkin pada saat di masa-masa kita di usia kita masih dewasa tahap awal gitu ya. Dan di fase ini kita mulai merefleksi itu gitu. Kita mulai menghadapi rasa bersalah itu. Kita mulai menghadapi penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu gitu. Yang itu tuh udah otomatis akan terbawa di fase ini gitu teman-teman. Maka agama itu selalu mengingatkan kita untuk bisa memberikan sebuah pengampunan, teman-teman. Pengampunan terhadap siapa? Pengampunan terhadap diri kita sendiri maupun pengampunan terhadap orang lain, teman-teman. Yang mana ini hal simpel ini tapi susah banget untuk kita lakuin gitu ya. Kita maafin diri kita maafin segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita terima semua itu dengan lapang dada gitu. Itu yang sebetulnya pertanyaannya adalah kita mau atau enggak maafin diri kita sendiri, teman-teman, dalam menghadapi semua rasa-rasa bersalah di dalam hidup kita dan menghadapi semua penyesalan atas kesalahan-kesalahan kita mungkin di masa lalu. Bahkan teman-teman, banyak sekali tradisi-tradisi atau
apa ya bahasanya, bukan ritual ya, iya ritual lah, ritual agama yang mungkin di usia ini hal itu tuh dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mendalami spiritualitas, memperkuat hubungan dengan Allah gitu ya, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan menemukan sebuah kedamaian batin gitu teman-teman.